Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama PJK. Terbatas sekali waktunya ya. Sementara materinya ada 5. Ya. Materi 5. Nggak tahu nih cukup apa enggak waktunya. Ya, mungkin kita banyak tambahan-tambahan mungkin ya terkait materi ini. Oke, baik. Tadi Anda kuliah apa tidak? Tidak. Sudah ada, Bu. Emang kosong di atasnya. Ada Bu, tapi ganti jadwal. Oh, jadi seterusnya ganti jadwal. Enggak Bu, cuma untuk hari ini aja. Hmm. Kalau ganti jadwal, kenapa kita nggak pagi aja? Lebih pagi, jam Ya, 9. Bu. Hah? Ya, jam 9 mulainya. Jadi setelah jam 12 kita selesai. Ini kan kepotong. Kita nggak usah istirahat mungkin ya. Lanjut aja ya. Istirahat nanti nyambung lagi jadi sore jadinya. Oke, nah apa yang akan dipelajari di Mekanika Tanah 2? Nah, ini akan dipelajari itu, buka ya. Orang kan udah Mektan 1 itu kan baru dasar-dasar ya, dasar-dasar terkait mekanika tanah. Nah, kalian belajar tentang apa? Seingat Mektan 1 parameter tanah seperti gamma, berat atau berat isi, angka pori, porositas gitu ya. Kemudian eh, kadar air, banyak yang dipelajari, tapi dasar gitu ya. Nah, nanti semester ini nanti kalian akan praktikum ya. Jadi praktikum yang pengujian tanah yang semester ini itu untuk D3 itu yang di lapangan gitu ya. Jadi pengujian tanah sekarang ada 2 mata kuliah. Biasanya hanya 1 mata kuliah ya, hanya pengujian tanah. Sekarang dibagi 2, pengujian tanah 1 dan pengujian tanah 2. Ya, Bu belum absen kali ya, Pak? Ntar absen dulu nih. Absen dulu. Mana nih? Nah, Zaki, Baik, Bu. Ibu nggak bisa ini kan, nggak bisa akses. Maksudnya ini nggak kesimpan nanti ya. Nanti kamu ini ya, nggak Screenshot, Bu. cuma. Iya, nggak Baik, Bu. screenshot atau kamu catat aja nanti Bu ini siapa yang nggak hadir gitu. Dan semuanya Baik. hadir. Oke, Oke, Bu. Agni Lugitasari. Hadir Ibu. Oke. Alfat Zikri. Hadir, Bu. Mana Alfat? Nggak muncul. Hadir, Bu. Oke. Dava Arkan Sadewo. Dava, Hadir Bu, hadir. coba mana Dava? Sebentar Bu, nggak muncul. Nggak kelihatan. Ya Bu, Nggak kelihatan wajah kamu itu mana. Nah, itu. Lihat, kelihatan. Nanti nggak tahu wajah Dava yang mana. Oke, Devin. Devin. Ibu, hadir, Ibu. Oke. Dira Naufal Putra Hadir, Mardian. Mana hadir, Ibu. Dira? Gimana wajahnya Dira? Dira. Mana? Ibu. Nah, gitu. Oke. Dias Anggara. hadir Bu. Oke. Dimas Fahmi Aditya. Saya Ibu, hadir, Ibu. Oke. Dwi Tiara. Hadir Ibu. Oke.
Faraj Arfa Rasdan. Faraj Arfa ada? Saya Bu hadir. Oke. Mana nih? Virus Saya. Virus belum ya? Virus Aziza. Hadir, Bu. Oke. Hanifah Putri Nabila. Hanifah tidak ada? Hadir, Ibu. Oke. Keisha Mutia Zara. Hadir, Bu. Ya. Keisha Anissa Larasati. Hadir, Ibu. Muhammad Amar Dharma Himawan. Hadir Ibu. Muhammad Faiz. Oke. Muhammad Hirzi Khoir. Hadir Bu. Ya. Naila Khairu Balkis. Hadir, Ibu. Oktavian Setio Budi. Hadir Bu. Naila belum keklik. Oktavian, oke. Kayak kamu baru bangun, Oktavian. Hah? Kahel, Hadir, Egar, Bu. si Hombing, oke. Rafa Masta, Rampu Bentar, Mentaka. Oke. Redifa Fatin Ahmad, Hadir Bu. ya. Ridho Al-Fadil, Hadir Bu. oke. Teresia Yosefin Simanjuntak. Hadir, Bu. Oke, mana? Kamu masuk sekarang ya, Teresia? Bacanya Ya, Bu. mana, Teresia? Hah? Bentar, Bu. Gelap. Oke. Semangat ya, Teresia ya, semester ini. Baik, Bu. Zainal Ikhwan Firmansyah. Hadir Bu. Oke. Zaki Fadilah Dwi Junior. Hadir Bu. Zaki Abdul Aziz. Hadir Bu. Oke, kamu ada yang rambutnya masih panjang-panjang kemarin Pak Sony ini lah. Apa? Sidak tuh ke kelas-kelas. Ya. Ketika yang rambut panjang, Icok potong Bu, icok. ya. Mm-mm. Oke, ini berarti hadir semua ya. Nanti tolong dicatat aja Zaki. Baik Bu. Saya. Mm-mm. Oke, kita lanjut. RPS sekarang ya. Ini terlihat kan? Halo, Ibu sudah ini belum share screen belum? Belum Bu. Belum Bu. Belum Oh, Bu. oh belum. Oke, nah ini nanti yang akan dipelajari di Mekanika Tanah 2. Ya, ada 5 materi sebenarnya ya yang akan dipelajari Mek Tanah 2 itu. Ibu langsung aja ke materinya ya. Mana ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertama mahasiswa mampu ya ini ntar capaian pembelajaran mata kuliah dulu. Mahasiswa mampu melaksanakan, menguasai dan merancang pekerjaan tanah skala terbatas pada bangunan sipil. Skala terbatas ini maksudnya ya kalau dibunyikan untuk membedakan saja antara D3 sama D4. Kalau D3 itu misalnya kalau untuk tanah itu fondasinya ya fondasi dangkal gitu ya. Kalau untuk yang D4 biasanya udah pondasinya pondasi dalam. Cuman fondasi dalam juga dipelajari sebenarnya ya. Ada 2 malah D3. Kalau konstruksi sipil gimana? Lupa. Konstruksi sipil fondasinya itu hanya 1 apa 2?
Biasanya Ibu ngajar pondasi dangkal sih untuk yang D3 konstruksi sipil ini. Oke, ini hanya membedakan saja. Nah, untuk mata kuliah ini, ya nanti apa yang nanti kemampuan akhir apa yang diharapkan dari mahasiswa, ya. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi permeabilitas, ya, dan mampu menghitung koefisien permeabilitas untuk menghitung debit rembesan. Nah, ini yang materi pertama nanti akan kita pelajari, ya. Nah, yang untuk kedua, mahasiswa mampu menjelaskan penyebaran tegangan dalam tanah dan mampu menghitung penyebaran tegangan. Kedua kali ini. Oh, ini menjelaskan. Yang kedua itu menghitung. Jadi tidak cukup menjelaskan saja, kemudian nanti cara menghitungnya bagaimana gitu ya. Kemudian ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan definisi konsolidasi dan mampu menghitung penurunan konsolidasi. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tekanan tanah lateral dan mampu menghitung tekanan tanah lateral. Menjelaskan dan menghitung. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan stabilitas lereng dan mampu menghitung faktor keamanan serta mengatasi kelongsoran lereng. Nah, kira-kira 5 materi itu yang akan kita pelajari di mekanika tanah 2. Ya, jadi ini udah udah apa lah ya, udah lebih dalam lagi ya kita mempelajari mekanika tanah 2 yang kalau Mektan 1 hanya parameternya saja yang kita pelajari. Nah, sekarang yang di Mektan 2 ini bagaimana menggunakan parameter ini untuk permasalahan di terkait dengan tanah gitu. Ya, jadi misalnya mau bangun baik itu konstruksi jalan, ya, jembatan, gedung, ya tadi bendungan juga ya. Nah, kalau terkait dengan tanah, pokoknya bagaimana cara mengatasi ini permasalahan tersebut. Oke, nah waktu itu kan ini kan Mektan 1 kita ada penilaian ini nih aktivitas partisipatif hasil proyek. Nah, sekarang ya, dan saya kurang setuju juga ini boleh sekarang boleh bebas ini kenapa 70 jauh banget ya. Harus direvisi nih. Sekarang sudah dibebaskan dosen untuk menilai, kan kalau kita lihat di Spirit, ini ya, komponen penilaian itu. Nah, sebutkan di sini aktivitas partisipatif tambah hasil proyek tidak lagi wajib minimal 50%. Kalau dulu kan wajib. Ya, tadi apa, eh, saya kurang setuju juga karena kalau untuk Mektan 2, Mektan 1 terutama ya, Mektan 1 itu kan benar-benar teori dasar. Ya, kalau dibikin project itu agak membingungkan project apa yang mau diberikan sementara itu adalah materi-materi dasar itu. Kecuali kalau eh, projectnya itu misalnya pondasi ya, pondasi bisa tuh di awal semester diberikan tugas mulai dukunya sampai penurunannya itu bisa sampai akhir semester itu kan berupa project. Tapi kalau untuk metan itu agak sulit. Nah, untuk semester ini ya kalau kemarin Ibu sudah masuk di PJJ di 2 PJJ 1 kita sepakat itu ya jadi mau memberikan tugas ya untuk kelima materi ini tadi itu ya kelima materi ini di awal semester ya. Nah, nanti tugasnya itu jadi ada dua pilihan ya. Pertama, kalau misalnya tugasnya diberikan di awal semester, sementara misalnya kelompok 1 dia materi nomor 1, kelompok 2 materi nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 kelompok. Tapi beda ya, kalau yang sekarang itu proyeknya itu eh, Ibu memberikan suatu kasus itu, kasus dari awal sampai akhir semester nanti diselesaikan sampai akhir semester. Sementara materinya kan belum didapatkan untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5 gitu kan. Nah, nanti kalian bisa mempelajari sendiri ya cari sendiri dulu misalnya materi kelompok 2 ini kan belum masuk nih minggunya gitu tapi sudah diberikan tugas nah kalian pelajari dulu sendiri ya kemudian nanti bisa asistensi gitu nah bisa seperti itu yang pilihan pertama ya belajar sendiri baru sebenarnya
sekarang kuliah itu harusnya begitu ya, mahasiswa itu cari sendiri, belajar sendiri. Nanti dosen itu hanya tempat diskusi gitu. Ini gimana gimana, nanti kita diskusi saja gitu. Bisa seperti itu. Nah, kalau seperti itu, bobot yang di sini ya, ini bisa ibu besarkan nilainya. Atau yang ini misalnya ini 30% atau 20% gitu ya. Ya, ini misalnya jadi 30% gitu. Nah, itu kesepakatan kita ya. Kalau kuis itu tidak ada ya, kuis nggak usah. Nah, ini misalnya ini jadi 20, terserah maunya berapa gitu. Nah, itu kalau seperti itu caranya. Ya, tapi kalau tugas apa proyeknya berupa hanya kalian presentasi seperti yang Mektan 2 misalnya buat materi tentang ini gitu kan. Kemudian kalian presentasi itu bobotnya nggak segitu, bobotnya kecil. Karena gampang ya kayak metan satu itu terlalu mudah gitu. Jadi masa bobotnya besar itu. Nanti nanti yang dibesarkan itu di sini UTS sama UAS ini dijadikan kecil. Nah, 2KS2 ini maunya seperti apa? Mau yang option yang pertama apa yang kedua gitu. Silakan. Ini kan kita kontrak perkuliahan dulu nih. Gimana? Mau nanya nih. Sebentar ya Bu, masih dibahas dulu. Hmm, kalian bahasnya emang di mana? Bahasnya nggak di sini. Maaf Bu, izin diskusi dulu Bu. Oh, oke. Diskusinya di mana sih? Di di WhatsApp grup Bu. Oh, oke.
Sudah diskusinya. Hmm? Udah Bu. Gimana maunya yang pertama apa yang kedua? Yang yang pertama tadi apa Bu? Maaf Bu. Nah, kamu yang pertama apa? Diskusi apa? Mana sih Zaki nih? Kamu diskusikan apa kalau kamu nggak tahu tadi? Yang pertama, ulang lagi ya. Jadi kalian diskusinya apa? Kalau mau ini dibesarkan nilainya, yang aktivitas partisipatif dengan hasil proyek ini, ya ini sebenarnya memang membantu ya, membantu nilai gitu. Karena kan ini tugas kelompok, tugas kelompok. Nah ini tapi bobotnya, ya kalau kemarin itu sebenarnya nggak sesuai lah dengan yang kalian hasilkan, dengan penilaian itu nggak sesuai. Kalau sekarang kalau ini mau besar nilainya, ya 50% atau 50, mau terserah berapa nanti kesepakatannya. Nah, ini bobotnya, tugasnya itu beda gitu. Dari awal semester diberikan tugas tadi yang 5 materi itu, ya walaupun materi belum Ibu berikan, kalian nyari sendiri, ya boleh diskusi setiap misalnya Ibu masuk misalnya minggu depan. Nah, kalian mau diskusi dulu ke yang misalnya kalian udah mengumpulkan materinya kira-kira gimana misalnya. Bisa seperti itu. Nah, itu bobotnya dibesarkan. Cuman memang tugasnya itu agak lebih berat. Bukan tugasnya hanya mengumpulkan bahan-bahan materi presentasi, bukan begitu. Ibu memberikan berupa kasus itu. Seperti itu. Ya, gimana? Jadi progresnya itu ya dinilai per minggu. Maksudnya progresnya udah sampai mana itu ada penilaiannya gitu. Gitu. Oke, Zaki gimana? Hmm? Dari hari hasil diskusi kelasan saya Bu, tadi Ya. yang pertama Bu yang apa? Yang UAS sama UTS-nya bobotnya kecil. Hah? Iya, teman-teman gimana yang lainnya tadi? Ini berapa sekarang kita tentukan aktivitas partisipatif kalian mau berapa? Berarti kalian option pertama kan? Iya Bu. Oke. Nah, sekarang ini berapa? 20 cukup ya? Hah? Ini Teman-teman bantu jawab teman-teman. ini 30. Kalau nggak ada jawab, itu tetapkan nih. Kognitif 10, puas mau 30, 20 apa gimana? Hmm? Aja Ibu. Apa? Gimana? Sudah seperti itu. Hah? Kalau sudah berarti oke, kita begini ya. Tolong di itu Zaki. Ya Bu. Oh, diingat dicatat ini ya. Tadi dari ini Bu, dari kelasan saya apa UAS UTS-nya mau 10 Bu katanya. Ini 10 10. Oh iya udah ya. Iya Bu. Jangan terlalu 15, kecil. 15. Enggak, ini 25 lah ya. Ya Bu. Ini ke sini. Atau tugas yang dibesarkan apa gimana? Bu, kalau Tugas aja, UTS Bu, UAS yang yang Boleh Bu, kecil aja, tugasnya yang dibesarkan aja Ibu. Iya, bentar. UTS UAS 15, sih, Bu. 15 terlalu kecil, janganlah. UTS Ah, swasta 20-20 aja Ibu. 20 20. Oke. Ininya jadi 35 ya. Ininya 15 ya. Gimana?
Oke. Jadi udah pas 100% kan? 100 nggak sih? Tapi 10 itu, Bu. Oh, lebih 10. Iya, Ibu. Berarti ini 10. Ini 0 ya. Oke. Gitu ya. Ah, iya, iya, Ibu, begitu, Ibu. Oke. Nah, ini kalau aktivitas partisipatif ini kan ada penilaian kalian, ada yang Ibu nilai ya. Ibu minta ini kalian nilai teman-temannya ya. Jujur nilai temannya itu. Kayaknya bobotnya lumayan besar di sini. Kalau dia malas, nah ini ya. Oke, udah deal gitu ya. Dicatat Zaki, tolong nanti lupa. Screenshot saja deh. Baik, Bu. Oke, nah kita lanjut ke tadi PS-nya ya. Nanti itu materinya. Terus ini kalian harus tahu lah gambarannya kira-kira apa gitu ya. Jelaskan sedikit mungkin ya. 1 sampai 5. Kenapa harus belajar ini? Gitu kan? Nomor 1 ini. Kenapa harus belajar tentang permeabilitas? Ya. Kemudian menghitung koefisien permeabilitas dan menghitung debit rembesan. Nah, eh, permeabilitas itu adalah sifat yang dimiliki oleh tanah, ya, di mana dia itu eh, bisa dilalui oleh dapat dilalui oleh zat cair, ya. Jadi sifat bukan tanah saja sih, bukan sifat yang dimiliki oleh suatu material gitu yang berpori, yang punya pori. Ya, kalau tidak punya pori ya tidak bisa. Kalau punya pori berarti dia bisa dilalui lewat pori-pori itu bisa dilalui oleh zat cair. Zat cairnya itu bisa air, bisa minyak, bisa atau pokoknya yang cair lah, gitu ya. Nah, karena tanah itu terdiri dari partikel-partikel, ya, sehingga terbentuklah pori, sehingga dia air, ibu contohkan air saja, sehingga air bisa lewat dari pori-porinya itu. Nah, pada bangunan atau konstruksi yang misalnya kita itu tidak mau dipengaruhi oleh air lah. Maksudnya ini sementara kita bangun di atas tanah yang muka air tanahnya tinggi. Nah, waktu pelaksanaan misalnya bikin apa jembatan atau jalan gitu ya supaya tidak terganggu apa permasalahan air ini ya. Nah, kita harus tahu berapa sih debit atau debit rembesan dari air itu yang lewat dari pori-pori tanah itu keluar gitu loh, ya, sehingga kita bisa mengatasi permasalahan yang terkait dengan air tersebut gitu, ya. Nah, ini makanya kita wajib belajar ini karena semua prodi pasti belajar mekanika tanah ya. Oke, pada apalagi seperti pada bendungan gitu ya, konstruksi bendung ya. Nah, nanti kalau ada yang kalian ditempatkan proyeknya bendungan, misalnya, itu bagaimana caranya gitu ya. Apalagi yang di bendung itu air, ya. Bagaimana supaya bendungnya itu tidak terguling. Nah, air itu kalau masanya banyak itu kan dia tekanannya besar. Gitu. Oke, nah yang kedua ya, mahasiswa mampu menjelaskan penyebaran tegangan dalam tanah. Nah, ini kalau tanah ya, saya kalau kita mau bangun jalan, kan jalan nih, ya, oke. Misalnya jalannya itu ada timbunan jalan, nah. Ada timbunan setinggi ini, baru jalan di atasnya, di tanah dasar. Ya, ini tanah dasar gitu ya. Ya, ini timbunan, nah baru dibangun jalan di atas ini, ya. Oke. Nah, eh, misalnya kita tinjau satu titik di sini di bawah tanah, ya, titik A dan titik B.
Nah, akibat beban timbunan ini, tambah beban jalan lalu lintas di atasnya, ya, titik A dan titik B ini akan menerima tegangan dari atas ini. Tuh. Ya. Nah, sebaran tegangannya itu gimana gitu? Bagaimana tegangan itu bisa sampai ke titik A? Dari permukaan tanah ini bisa sampai ke titik A, bisa sampai di titik B. Nilainya berapa gitu? Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Oke. Beban itu ini kalau seperti ini bebannya kan berupa trapesium. Ada juga beban bentuknya bermacam-macam. Ada juga beban yang menerus seperti dinding penahan tanah kan menerus gitu ya, atau sheet pile menerus, atau pagar kan menerus gitu. Atau beban titik juga ada. Nah, distribusinya itu dari permukaan tanah ke titik yang kita tinjau. Nah, itu akan kita hitung berapa tegangannya titik itu tersebut. Sehingga kita nanti dapat menghitung penurunan yang terjadi. Kaitannya seperti itu ya. Nah, sekarang kalau Ibu tanya, mana yang lebih besar menerima tambahan tegangan ini tegangan akibat timbunan ini, titik A atau titik B? Menurut kalian gimana? Kalian kan mau belajar ya. Kira-kira mana yang lebih besar, titik A atau titik B? Titik A, Bu. Betul, titik A menerima tegangan lebih besar dibandingkan dengan titik B. Akibat tanah timbunan ya. Nanti ada lagi kalian belajar lagi setelah itu akibat tegangan Fobanden beda lagi. Kalau akibat tambahan tegangan ini, timbunan ini, titik A akan menerima lebih besar daripada titik B. Oke, kira-kira itu nanti akan dipelajari. Kemudian, mana lagi? Nomor 3, mahasiswa mampu menjelaskan definisi konsolidasi dan mampu menghitung penurunan konsolidasi. Nah, ingat lagi ya, karena tanah ini, misalnya kita anggap ini butiran kasar saja ya, butiran kasar, kan dia terbentuk partikel-partikel seperti ini ya, misalnya pasir atau kerikil. Nah, kalau lempung, lanau, biasanya partikelnya itu, eh, partikelnya begini, flat ini, bukan flat, tipis gitu, ya, lempung itu. Nah, kalau untuk yang butiran kasar, ini kan porinya ada nih, porinya terbentuk pori ya. Porinya itu kan bisa diisi oleh air dan udara kan. Nah, ini kan bisa diisi oleh air dan udaranya. Bisa ada air di sini, ada udara gitu kan. Nah, ini juga ada air misalnya. Di antara di antara partikel-partikelnya itu. Oke. Nah, eh, kalau ada beban, ya, kalau ada beban, kan dibebani nih tanah, ada beban. Nah, air yang ada di dalam pori-pori tanah itu otomatis akan meningkat tekanannya kan. Karena beban ditekan gitu kan. Nah, dia akan naik tekanannya. Nah, akibat tekanan itu naik excess water pressure-nya gitu ya. Tekanan air porinya meningkat sehingga dia akan cari jalan keluar kan. Dia akan cari jalan keluar ke tekanan yang lebih rendah gitu kan. Dia cari jalan keluar ke sini gitu ya. Sini jalannya gitu. Nah, kalau untuk tanah berbutir atau tanah non kohesif itu akan cepat prosesnya, air keluar dari pori-pori tanah dia akan cepat keluar sampai tekanan dia dengan sekelilingnya ini udah sama, ya sudah dia nggak keluar lagi gitu ya. Oke, nah beda sama tanah ini, tanah kohesif. Waktu dikasih beban, ya airnya cari jalan keluar juga kan. Tekanannya akan meningkat, dia akan cari jalan keluar. Tapi karena porinya terlalu kecil, kita aja melihat butiran lempung itu biasanya pakai mikroskop gitu. Nah, karena terlalu kecil, nah otomatis proses dia keluar dari pori-pori tanah ini. Prosesnya itu lama, ya. Nah, konsolidasi itu adalah proses tadi itu. Proses konsolidasi itu adalah proses keluarnya air dari pori-pori tanah, ya, akibat adanya beban. Kalau nggak ada beban dia ya di dalam ini saja. Tapi karena ada beban,
dia akan keluar dari pori-pori tanah. Gitu. Jadi proses konsolidasi itu proses keluarnya air dari pori-pori tanah. Nah, yang akan kita pelajari itu untuk tanah kohesif saja, karena ini yang bermasalah itu. Ya, kalau tanah yang non kohesif, setelah kita kasih beban, air keluar ya langsung ini kan merapat. Ini air kan keluar, otomatis rongga pori mengecil kan, sehingga akan merapat. Butiran itu akan merapat. Udah stabil gitu, cepat ininya perubahannya. Jadi penurunan nanti kan kaitannya ke penurunan. Penurunannya itu nanti akan sudah kita perkirakan, sudah bisa diperkirakan. Oh, penurunannya nanti sekian. Kan penurunan itu ada penurunan yang diizinkan. Jadi kita cek saja penurunannya sudah melebihi dari penurunan yang diizinkan. Tapi beda sama ini. Kalau misalnya kita tidak melakukan proses konsolidasi ini pada tanah, ya, suatu tanah ini kita berikan beban, ya, tanah kita berikan beban, kemudian tidak kita tunggu proses konsolidasinya, ya langsung saja lalu lintas, misalnya kalian bangun jalan lalu lintasnya itu udah jalan aja atas tanah ini. Lama-lama kan air keluar nih, air keluar dari pori-pori tanah akibat beban tadi, kemudian dia semakin merapat, pori-porinya turun-turun, akhirnya penurunannya akan besar gitu ya. Lebih besar dari penurunan yang diizinkan. Nah, makanya kita harus belajar ini. Oke, penurunan konsolidasi. Jadi penurunan konsolidasi ini hanya untuk tanah gitu ya. Sorry, hanya untuk yang berbutir halus atau kohesif. Kalau ini namanya penurunan segera, immediate settlement. Kalau ini consolidated settlement, penurunan akibat konsolidasi. Oke, kemudian nanti akan kita pelajari tentang tekanan tanah lateral, ya. Nah, ini jalan sering tuh ya eh, mempelajari tekanan tanah lateral. Ya, terkait dengan tekanan tanah lateral konstruksi jalan, misalnya kita mau dinding penahan tanah atau sheet pile gitu ya. Misalnya kita mau melakukan ini misalnya datar nih awalnya gitu ya. Kita mau melakukan penggalian ya. Ini harus kita pasang dulu sheet pile gitu kan. Kita pasanglah sheet pile di sini. Ya. Nah, ini kita gali nih. Sampai di mana kita gali kan kita rencanakan dulu sampai di sini misalnya. Ya, ini sih. Nah, ini kita gali ya. Oke. Eh tekan di apa namanya di apa dalam mempelajari tekanan tanah lateral ini ya, kita akan merencanakan berapa sheet pile yang akan kita pasang ya, sehingga dimensinya berapa, apa spesifikasinya gimana. Sheet pile itu kan ada yang dari beton, baja gitu. Nah, itu kita rencanakan sesuai dengan tekanan tanah itu yang akan bekerja nanti yang lateral ini berapa gitu. Nah, seperti itu. Ya, ini kita pelajari berapa tekanan tanah yang nanti akan bekerja sehingga kita bisa merencanakan sipal yang mau kita pasang gitu. Jangan sampai sipalnya sudah dipasang ternyata tekanan terlalu besar sehingga dia bisa miring begini gitu ya. Dia tidak mampu menahan tanahnya. Atau perencanaan juga ini berapa sih yang harus kita tanam ke dalam ini karena dia seed pile ini prinsipnya berupa jepitan begini antara tekanan tanah yang sebelah kiri ini dengan yang kanan. Berapa yang harus kita pasang kedalamannya ya. Nah, itu harus kita pelajari tekanan tanah lateral gitu. Ya, seperti dinding penahan tanah juga gitu ya. Ini semuanya berhubungan dengan tekanan tanah lateral. Oke, yang kelima itu tadi adalah ini mahasiswa mampu menjelaskan stabilitas lereng dan mampu menghitung faktor keamanan serta mengatasi kelongsoran lereng. Nah, lereng itu kan ada lereng yang natural ya, lereng alam. Ada juga lereng yang kita buat. Ya, kita bisa memperkirakan lereng ini aman atau tidak gitu. Ya, misalnya kalau bangun jalan kan sering juga tuh misalnya bukitnya kadang dipotong gitu. Ini ada bukit gitu ya.
bukit gitu ya. Nah, kita mau bangun jalan di sini. Ini kadang dipotong gitu ya. Nah, ini potong. Kemudian kita bangunlah jalan di sini gitu ya. Nah, ini stabil nggak ini? Tuh. Apa nanti terjadi longsor apa tidak gitu? Atau kita bangun jalan, terus tanah timbunannya tinggi gitu ya. Nah, timbunannya tinggi segini. Ya, ya, ini kan jalan di atasnya. Ini mobil lewat di atasnya gitu kan. Sorry, agak sulit menggambarnya. Nah, ini ada mobil misalnya lewat di jalan tersebut. Nah, ini lereng ini apakah nanti tidak longsor gitu ya. Nah, ini kita cek stabilitasnya ini, lereng ini. Gitu. Faktor keamanannya gimana, aman atau tidak ini. Kalau tidak aman berarti harus ada perkuatan. Oh, harus diperkuat di sini nih, di jalan itu biasanya pasang tekstil atau apa gitu ya. Oke, jadi ini yang akan kita pelajari selama di Mekanika Tanah 2. Misalnya harusnya 2 minggu itu satu materi gitu. Harusnya 10 kali pertemuan. Sekarang adanya 9 kali pertemuan. Berarti kita harus cari apa namanya eh, jadwal lain gitu ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Hmm? Cukup, Bu. Halo? Cukup. Oke, kalau cukup kita masuk materi langsung kok kontrak perkuliahan atau perkuliahan tadi udah ya nilai. Nah, ini nanti berubah berarti ya. Ini 20. Kalian maunya berapa tadi? Nggak bisa nah, ini tadi ini benar kan 10 itu tadi ya. Ini 15. Iya, Bu. Ini udah benar kan tadi ya? Seperti ini. Oke. Sudah benar, Ibu. Ibu. Oke. Nilai ya sama ya ini. Nah, sekarang kita masuk ini probabilitas dan landasan ya. Nah, materinya apa saja? Ini pendahuluan ya hari ini ya. Kemudian kita masuk nanti hari ini itu probabilitas tanah biasanya itu sampai 4 ini hari ini. Ya, kerambasan kita lanjutkan minggu depan. Ya, ini materi yang akan dipelajari untuk materi yang ke-1 ini. Oke. Nah, ini aplikasinya ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada concrete dam itu adalah bendung beton dari beton gitu ya. Ini muka air ya. Kemudian ini di bawah muka air ini dia kan dibendung kan airnya. Kemudian di bawahnya itu pasir ya. Kemudian kira-kira gambarannya seperti ini ya. Nah, aplikasinya bagaimana? Oke, namanya air itu akan mencari tekanan yang lebih rendah kan, ya, dia akan cari jalan gitu ya. Jadi kalau di sini ini dia lebih tinggi, dia akan cari jalan ke sini, masuk ke dalam pori-pori pasir, gitu ya. Pasir itu kan ada pori-porinya, dia lewat gitu ya. Ya, jangan sampai gitu ya. Jadi nanti kita akan pelajari berapa sih debit rembesan air ini di dalam pasir ini. Jangan sampai nanti yang bendungan ini bisa dia gulingkan gitu ya. Kalau misalnya arusnya, tapi kalian bayangkan itu air yang mengalir di dalam pori-pori tanah ya, bukan air yang ini ya. Ini kan air nih, air saja gitu ya. Kalau ini air di dalam pori-pori tanah ini dia ngalir, 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 ngalir gitu. Gitu ya. Nah, jangan sampai nanti dia itu
mendorong ini. Ini dipasang seat pile. Seat pile ini sebenarnya untuk mengamankan. Jadi kalau tidak ada seat pile ini kan airnya langsung keluar ke sini, terus ke sini gitu kan. Nah, kalau arusnya besar ini bisa terguling gitu loh. Nah, itu harus kita hitung berapa sih debit rembesan nanti yang akan keluar ke daerah apa namanya? Hilir ini gitu ya. Nah, supaya kalau ternyata arusnya lumayan cepat gitu loh, kecepatan air mengalir atau kecepatan rembesan air mengalir di dalam pasir itu ternyata cepat. Sehingga nanti ini bisa terguling. Nah, makanya dipasang sheet pile. Ya, pasang sheet pile di sini ya. Sehingga air itu aturannya keluar dari sini dia nggak bisa kemudian turun lagi ke bawah nyari jalan. Jadi jalannya lebih panjang. Kalau jalannya lebih panjang itu kan kecepatannya jadi berkurang gitu. Ya, atau biasanya di di depan bendungan itu dipasang blanket itu supaya pengaman juga gitu ya, sehingga nanti air itu nggak bisa, dia kan tertutup, jadi airnya nggak bisa keluar dari sini, dia cari jalan ke sana gitu ya, seperti itu. Jadi kecepatannya jadi berkurang gitu. Nah, ini kalau galian gitu ya, kalau galian kita melakukan galian vertikal seperti ini, kemudian kita melakukan pemompaan eh, apa pemompaan kan air keluar nanti ke sini kan ya. Nah, itu kita bisa hitung berapa debit rembesannya keluar dari sini. Kemudian ini yang kalau ini kan concrete dam, kalau ini earth dam itu memang bendungannya itu terbentuk dari tanah gitu ya, bentuk dari tanah ya, dari pasir, ada yang kerikil juga, ada yang kayak disusun-susun gitu sehingga dia terbentuklah bendungan seperti ini. Ya, bedanya sama Kangkredam karena ini lebih solid gitu ya, masa apa namanya, sulit lah air masuk ke sini ya. Bisa bisa sih masuk ke beton, cuman kalau ini Irdam ini dia akan bisa masuk ke dalam tubuh bendungnya ya. Nah, ini harus nanti akan dipelajari nih, kalian belajar nih membuat flow flow line ini, flow line ini. Sehingga kita tahu aliran air itu nanti berapa nanti keluar ini dibuatkan drainasenya lah di sini. Jadi air masuk nanti ke sini. Oke, nah ini kalau kita melakukan penggalian ya, kita pasang sumur di sini sehingga air kan masuk ke dalam sumur ini, kemudian kita alirkan dia keluar. Sehingga tekanan air awalnya muka air tanah di sini ini kan mengganggu penggalian kan ya, sehingga kita sulit bekerja di dalam kalau ada air di sini. Kita pasang atau kita pompa airnya sehingga permukaannya turun seperti ini, sehingga kita mudah untuk melakukan penggalian. Nah, berapa air yang akan kita turunkan permukaannya itu kan kita hitung dulu, seperti itu. Ya, kira-kira itu aplikasinya. Nggak bisa. Nah, kita masuk permeabilitas tanah. Tadi sudah disebutkan permeabilitas adalah sifat dari suatu bahan berpori ya, yang berpori, yang memungkinkan air atau cairan lainnya mengalir lewat hubungan antar pori. So, ya, karena tanah merupakan bahan yang berpori sehingga dia bisa dilalui oleh zat cair. Nah, aliran air di dalam tanah itu sebenarnya itu adalah berbelok-belok seperti ini karena dia nyari-nyari pori tanah kan, ya, cari pori tanah mana ya. Tuh, alirannya seperti ini yang hitam ini sebenarnya. Tapi untuk permasalahan dalam geoteknik untuk memudahkan kita menganalisanya ya, mengeluarkan rumusannya ya, sehingga ini dianggap dia lurus, diasumsikan dia lurus alirannya. Seperti itu. Nah, ini persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli itu adalah bejana ya, bejana di mana bejana itu diisi oleh tanah ya, mungkin beda dengan
Bernoulli yang kalian pelajari di fisika ya. Fisika itu kan air saja, bejana diisi oleh air gitu kan. Oh, ini bejana itu diisi oleh tanah, kemudian ada air gitu ya, air di dalam tanah. Nah, jadi aliran air dalam tanah kalau ini kan beda, kita tinjau dua titik misalnya ya, dua titik yang mempunyai perbedaan tinggi energi. Ya, pertama titik A dan titik B. Nah, sekarang kita mau hitung berapa sih tinggi energi titik A berapa, tinggi energi titik B berapa. Nah, kalau ada aliran air di dalam tanah ini dari titik A ke titik B, berapa energi yang hilang gitu ya, atau kehilangan energinya berapa? Berarti kan A tekanannya apa, headnya apa energinya lebih tinggi kan dari titik B, ya. Kalau terjadi aliran air, otomatis nanti akan berkurang energinya, ya. Nah, istilahnya kalau di sini namanya head. Head itu adalah energi, bukan kepala ya. Ya, di sini energi head itu, ya. Jadi kita bisa menentukan berapa HA di sini dikatakan H adalah tinggi energi total atau total heat, di mana H itu adalah penjumlahan dari Z, tinggi energi elevasi atau elevation head, kemudian ditambah tinggi energi tekanan, ini P per gamma W, ditambah dengan tinggi energi kecepatan atau velocity head, V kuadrat per 2G. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. eh, Z itu yang mana? Tinggi energi elevasi, ya. Nah, tinggi energi elevasi ini kita menghitung head ini, kita buat ini dulu, tentukan dulu bidang referensinya apa atau bidang datum pengukurannya kita mulainya dari mana gitu, ya. Ini kita tentukan dulu bidang referensinya di sini atau boleh di atasnya terserah, ya. Di sini juga boleh gitu ya. Kita tentukan saja bidang datumnya di mana. Oke. Nah, kalau titik A berarti kalau yang dimaksud dengan tinggi energi elevasi itu berarti dari ketinggian titik A ke bidang referensi ini. Berapa tingginya? Jadi kita namakan dengan Z, ZA. Ya. Nah, yang ZB berarti tinggi dari titik B ke bidang referensi. Ya. Nah, kemudian tinggi energi tekanan. Ya, tinggi energi tekanan itu ialah kalau kita pasang, kalian pernah ini ya, eh, di bengkel itu kalau praktek pakai apa namanya tuh pakai selang gitu kan, masukin air, ya. Nah itu pernah nggak? Kalau itu kan menentukan tinggi kan, biar ya datar gitu, ya. Nah ini sama kalau kita pasang piezometer atau piezometer itu alat pengukur tekanan gitu ya. Ini berapa sih tekanan di titik A? Nah ini airnya naik ke atas ini gitu, ya. Berarti tekanannya adalah segini, PA per gamma W, gitu, ya. Kemudian PB juga begitu, berarti tekanannya adalah dari sini ke sini, ya. Nah, kalau kita jumlahkan, nah tambah tinggi energi kecepatan. Biasanya kecepatan ini diabaikan karena dia terlalu kecil. Jadi yang berlaku itu tinggi energi itu hanya adalah tinggi energi elevasi ditambah dengan tinggi energi tekanan. Ya, seperti ini. Jadi kalau HA berarti PA per gamma W tambah ZA, kalau HB PB per gamma W ditambah ZB. Nah, akibat ini ya air mengalir dari titik A ke titik B tadi, ya ada kehilangan tinggi energi. Ya, besarnya adalah HA dikurang dengan HB, ya, atau segini. Kalau kita lihat gambar ini kan beda headnya ini, ya, delta H-nya. Oke. Nah, kehilangan energi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi, mana delta H ini sama dengan I dikali L, atau I itu adalah gradien hidrolik, sorry, I itu adalah gradien hidrolik, delta H itu adalah
kehilangan energi tadi. L itu adalah jarak antara titik A dan titik B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan energi tersebut. Ya, yang ini nih. Ya, ini delta H-nya, sorry. Nah, ini delta H-nya itu. Ya, ini delta H nih. Sama ini. Nah, ini kan gradien hidroliknya nih. Ya, kemiringannya. Ini L-nya itu yang ini, yang miring ini. Ya. Oke, jadi I itu adalah gradien hidroliknya. I sama dengan delta H per L. Oke, I sama dengan delta H per L. Oke, kira-kira sudah bisa menghitung berapa sih gradien hidrolik yang pada tanah tersebut, ya aliran dari A ke B. Kalian sudah bisa menghitung belum? Kira-kira paham nggak ini? Hmm? Gimana? Oke, kita lanjut. Hmm. Nah, sekarang hukum Darcy. Fisika lagi ya. Hukum Darcy itu bunyinya kecepatan air mengalir berbanding langsung dengan hidrolik gradien. Jadi katanya kalau kecepatan, maksudnya berbanding langsung itu kalau kecepatan airnya besar, berarti gradien hidroliknya juga besar gitu. Kalau kecepatan airnya kecil, gradien hidroliknya akan kecil. Ya, ini bisa kita eh, gambarkan begini. Ini ada titik A, ya. Saya kita tinjau ya titik A tadi ya, nggak salah balik lagi. Belakang ini titik B. Nah, kan air mengalir dari titik A ke titik B. Ini yang pertama. Ada atau ini B1, ini B2 di sini. Sorry. B2 itu di sinilah ya, di sinilah. Atau digambarkan gini lah. Gradien hidrolik AB1. Gimana dengan gradien hidrolik AB2? Ya, misalnya ini lebih kecil dari gradien hidrolik AB2 gitu ya. Air itu kan lebih cepat ngalirnya itu lebih tapi harusnya dengan jarak yang sama sih, gambarnya nggak jaraknya sama gitu. Jadi ini akan yang miring itu kan lebih cepat mengalir daripada yang landai kan, ya kan? Air akan lebih cepat mengalir kalau dia miring gitu, ya. Semakin miring jadi dia lebih cepat mengalir. Nah, kalau dia cepat mengalir berarti kecepatannya akan lebih. Jadi kalau gradiennya besar, kecepatannya juga akan besar. Artinya seperti itu kira-kira. Ya, makanya Darcy menghubungkan antara kecepatan dengan gradien hidrolik ini. Dia berbanding lurus. Gitu. Ini kan berbanding lurus sama dengan itu ya. Nah, kemudian kecepatan ini juga dipengaruhi oleh koefisien permeabilitas. Koefisien permeabilitas. Satuannya sama dengan kecepatan, yaitu sama-sama sentimeter per detik. Karena gradien hidrolik itu tidak ada dimensi, karena tadi rumusnya adalah gradien hidrolik itu adalah delta H per L. Tuh. Delta H ini kan satuannya panjang, misalnya sentimeter itu kan. Sentimeter. Berarti L-nya juga sentimeter kan?
Nah, makanya dia tidak berdimensi. Ini habis nih dibagi sama-sama habis sehingga I ini nilai tidak ada dimensinya gitu. Kalau I tidak ada dimensi berarti makanya kecepatan itu nilai apa satuannya sama dengan koefisien probabilitas sama-sama sentimeter per detik. Oke. Nah, kemudian dari sini dari hubungan antara kecepatan ini dengan Bentar, kenapa koefisien permeabilitas mempengaruhi kecepatan? Koefisien permeabilitas itu adalah koefisien yang dimiliki oleh tanah, eh, kemampuan dia yang tadi dilalui oleh air tadi. Permeabilitas itu kan dia dilalui oleh air. Nah, kalau tanah yang berbutir kasar, misalnya yang butir kasar, berarti pori-porinya besar kan? Ya, berbutir kasar, non koesif itu ya. Nah, pori-porinya besar, berarti air mudah melalui pori-pori ini, ya. Nah, koefisiennya biasanya juga besar, maka K-nya juga besar. Nah, kalau yang tadi itu yang eh, tanah berbutir halus, nanti koefisiennya juga kecil, jadi air sulit, sehingga nilai K-nya ini juga akan kecil. Nah, ini akan mempengaruhi kecepatan ya, eh, otomatis gitu ya. Kalau misalnya butirnya porinya besar, ya udah otomatis K-nya juga akan besar. Kalau K-nya besar, berarti air mengalir juga cepat kan? Makanya ini berbanding lurus. Atau kecepatan ini dipengaruhi oleh koefisien permeabilitas dan gradien hidroliknya. Kira-kira paham nggak? Hah? Halo, kalian ini menyimak apa? Ada nggak sih? Oke, Bu. Sih. Iya. Iya. Sekarang selanjutnya ya. Nah, dari sini ya kita bisa menghitung nih debit rembesan. Ya, debit rembesan itu adalah debit rembesan itu adalah besarnya ini K kali I ini sebenarnya tadi kecepatan kan? Kecepatan air kan tadi. Kecepatan air dikali dengan luas penampang tanah. Jadi misalnya ini ini tanah nih. Ini tanah, tanah. Ya. Ini air mengalir melalui suatu penampang tanah ya keluar ke sini. Nah, kita bisa mengetahui berapa debit air nanti akan keluar dari sini misalnya gitu. Kita bisa tahu dengan menghitung ini. Koefisien koefisien permeabilitas tanah ini, berapa gradien hidroliknya, kemudian berapa luas penampang tanah ini. Ya, berapa luas yang dia lalui gitu, ya. Oke. Kemudian nah, sekarang ada lagi istilahnya kecepatan rembesan. Tadi kalau tadi itu kan kecepatan air mengalir dalam tanah, ya. Ini mana tadi ya? Menurut Darcy itu adalah kecepatan air mengalir, ya. Nah, kalau kecepatan rembesan adalah kecepatan air yang kalau ini perhatikan, Darcy menggunakan kecepatan air yang dihitung berdasarkan luas kotor penampang tanah. Jadi dianggap ya penampang tanah itu luasnya ya seluas itu gitu. Sementara ya, sedangkan aliran air sebenarnya melintasi pori, bukan melintasi kan ada partikel tanah. Kalau Darcy itu menghitung ya luas permukaan itu gitu. Sementara kalau nih, misalnya ini ada penampang tanah itu ya, misalnya penampang tanahnya berupa ini kan sebenarnya ada porinya di sini. Ada pori, sorry, ada butirnya air kan misalnya keluar dari sini nih, mengalir di dalam ini. Nah, kalau si Darcy itu nganggap ini dikali luas ini, ya, kan K kali I kali A ini ya penampang ini. Kalau sebenarnya aliran air itu melintasi pori, jadi bukan seluas ini gitu. Ya, dia melintasi pori.
dengan kecepatan aliran air kecepatan aliran yang lebih besar dari kecepatan air. Ya, jadi kecepatan aliran pada pori ini disebut dengan kecepatan rembesan atau VS atau seepage velocity. Nilai ini lebih besar daripada nilai kecepatannya si Darcy tadi. Gitu. Makanya nilai PS itu dipengaruhi oleh ini angka pori atau porositas ya. Masih ingat kan N berapa, ada hubungan antara angka pori dengan porositas. Ya, 1 ditambah E per E. Dia kan sebenarnya N itu sama dengan E per 1 tambah E kan. Itu kan ya. Nah, Iya, Bu. ya harusnya jadi VS itu sama dengan V per N gitu. V per N. Atau V-nya kita masukkan jadi K kali I gitu kan. V tadi kan K kali I kan per N. Ya. Nah, ini adalah rumus dari kecepatan rembesan. Oke, sampai di sini. Paham? Paham Ibu. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini nanti deh kalau sudah masuk usia probabilitas nanti. Nah, kuisnya rembesan untuk tanah berlapis. Jadi kalau tanahnya berlapis-lapis gitu ya, nanti kuisian kan tadi kita mau menghitung debit atau kecepatan air rembesan lah. Kita hitung debit. Jadi debit itu kan tadi rumusnya K kali I kali A gitu kan. Ini K ya, K, K. Nah, kalau tanahnya berlapis, masing-masing tanah itu kan punya keisian permeabilitas kan. Misalnya ini K1 ya. Nih, K1, ini K2, ini K3. Kalau aliran airnya ke arah atas, misalnya kalau aliran air itu menembus 3 lapisan tanah ini, ya, maka nilai K yang kita masukkan itu adalah koefisien permeabilitas ekuivalennya dari ketiga koefisien permeabilitas ini. Kita cari K ekuivalennya berapa gitu. Paham maksudnya? Jadi kalau dia mengalir melewati 3 lapisan tanah ini, nanti untuk menentukan berapa debit air yang keluar di sini, misalnya gitu ya, pertanyaannya berapa Q-nya, berarti koefisien probabilitas yang mana yang mau kita masukkan? Nah, kita cari koefisien probabilitas ekuivalennya dari ketiga ini. Gitu. Nanti ada rumusnya ya. Nah, kalau misalnya aliran airnya masuk dari sini, nah ini anggaplah penampang tanah gitu ya, dia masuk ke sini. Nah, berarti dia kan melewati lapisan ini kan. Nah, nanti dia keluar dari sini. Keluar dari sini. Tuh. Nah, K yang mana yang masukkan gitu ya. Kita cari koefisien permeabilitas ekuivalen dari arah horizontal ini. Tuh. Ya, paham? Ya, jadi kalau arahnya dia menembus ke arah atas itu berbeda rumusnya nanti kalau dia menembus ke sini. Kalau arahnya horizontal alirannya. Oke, kalau dia arah horizontal, rumusnya ini. KH kali H1 kali H1 ditambah KH2 kali H2 tambah KH3 kali H3 dibagi dengan total ini. Nih, lagi. Nah, ini koefisien probabilitas yang lapisan tanah ini dikali tingginya berapa H1 ya. Kali H1 ditambah KH2 ini kali H2 ditambah KH3 kali H3 dibagi total ini. Itu kalau arah alirannya horizontal. Ini kita lanjut ya.
Lalu gimana? Lanjut aja ya. Iya, Ibu. Kita selesainya nanti jam, kalau bisa jam itulah, yang sampai ke 4 tadi. Nah, kalau misalnya dia arah vertikal, maka rumusnya ini. Nih, hanya dibagi H1 ke V1 tambah H2 ke V2 tambah H3 ke V3. Oke, kira-kira paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai K tersebut? Ya, jadi pengujiannya itu sebenarnya ada yang di laboratorium, ada yang di lapangan. Tapi lapangan itu ya karena biayanya besar juga ya, bikin sumur gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih murah lah kalau di lab kita melakukan pengujian. Dan pengujiannya juga tidak sulit. Oke, nah ada dua pengujian yang biasa dilakukan. Nah, pengujian itu membedakan antara tanah yang berbutir kasar dengan butir halus. Kalau tanah berbutir kasar, ujinya disebut dengan uji tinggi konstan atau constant heat test. Kalau yang tanah berbutir halus, pengujiannya disebut dengan uji tinggi jatuh atau falling head test atau disebut juga uji tinggi berubah variable head test. Ya, oke, cara pengujiannya itu seperti ini. Ini yang untuk tanah berbutir butir kasar, jadi tinggi konstan. Tinggi konstan itu maksudnya permukaan air di sini sama air di sini itu konstan segitu terus, nggak berubah-berubah. Jadi kalau misalnya, pokoknya tingginya harus segitu terus. Kalau misalnya dia melebihi ini, dia akan melimpah ke gelas ukur ini. Ya, oke. Jadi diletakkan tanah di sini dalam suatu tabung, ya contoh tanah. Kemudian nanti contoh tanah ini harus diketahui ya berapa sih panjang dari tabung ini, panjang aliran di tanah tersebut atau L itu ya. Nah, luas penampang ini, tanah ini juga diketahui berapa luas penampangnya. Luasnya A. Kemudian beda tinggi antara air yang bagian atas ini dengan yang bawah ini berapa tingginya, ya. Kemudian, nah ini nanti kan nah ini air kan masuk ke sini, ya, masuk ke sini, masuk ke dalam tanah. Terus ini waktunya dicatat ya berapa lama waktu pengujian. Kita catat, masuk ke sini, terus ke sini. Nah, sampai di sini airnya kan otomatis kan melimpah ke sini ke gelas ukur. Nah, ini kita tampung berapa yang ada di gelas ukur ini. Nah, gelas ukur itu eh, sama dengan nilai, ya. Nah, itu adalah Q. Kita lambangkan dengan Q besar. Di mana Q besar itu sama dengan Q debituran besan tadi, kita kalikan dengan waktu. Nah, ini adalah Q besar. Nah, yang berapa di gelas ukur itu adalah nilai Q besar ini. Gitu. Ya. Berapa volumenya sama dengan nilai Q besar ini. Oke, nah kemudian kan waktunya dicatat tadi ya, berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, ini nanti kita masukkan ke rumusan ini. Ini kan rumusnya awal dari sini. Q sama dengan Q kali T. Sementara Q tadi adalah K kali I kali A, ya, kemudian dikali T. I adalah gradien hidrolik. Nilainya ini delta H per L. Kemudian ini persamaan matematik, ya. Sehingga kita akan menentukan nilai K kan. Koefisien permeabilitas itu sama dengan Q kali L dibagi delta H kali A kali T. Ya, begitu. Jadi kan diketahui semua nih. Dapatlah nilai koefisien permeabilitas. Oke, itu cara constant head test. Ini kalau yang uji tinggi jatuh, falling head test ini enggak lama soalnya yang kita uji itu adalah tanah butir halus, ya. Tanahnya kita siapkan di sini ya. Ini tahu penampang tanahnya berapa, A-nya, kemudian ini waktunya misalnya kita mulai
air mulainya di sini kita catat. Berapa T-nya? Waktu itu berapa? T-nya sama dengan T1. Ya. Kemudian air ngalir, ya. Misalnya kita stop apa pencatatan waktunya itu sampai di sini. Di sini. Ya. T2. Ya. Jadi kita mencatat waktu beda tinggi atau beda head gitu ya, beda head antara muka air yang di sini dengan muka air yang di atas kita tentukan berapa, misalnya H1 ya, waktu mau awal pengujian kita tentukan berapa beda tinggi air yang di sini dengan yang di sini. H1, kemudian kan dia turun tuh kan, turun airnya, kemudian kita stop sampai di sini ya. Berapa kita catat kedua. Oke. Nah, beda tinggi antara air ini dengan ini berapa? Kita catat nilainya adalah H2. Nah, penampang pipa ini kita ukur juga berapa luas penampangnya. Itu adalah A kecil. Ya. Nah, kemudian dengan menggunakan menyamakan Q masuk sama dengan Q keluar. Ya, persamaannya. Q masuk itu yang ini. Ya, Q keluar itu yang ini. Kalau ditinjau suatu apa ya, air di sini gitu ya. Nah, sehingga rumusnya menjadi ini. Oke. Nah, kenapa beda yang ini? Ini bisa juga dipakai rumusnya. Kalau yang ini dalam ln itu kan sama dengan E log gitu kan. E log. E itu nilainya kan 2,303 ini. Ya. Kalau dalam ln kita pakai rumusnya ini, tapi kalau dalam logaritma kita pakai rumusnya ini. Rumusnya sama saja, bedanya itu saja. Ya. Itu kalau yang volume head test. Oke. Ini contoh soal. Dari hasil uji Falling Head diperlukan waktu dari H1 ke H2 selama 100 detik. 100 detik lamanya. Hitung nilai K, temperatur 20 derajat Celcius. Berapa nilai K-nya? Kayak rumus yang tadi itu kan rumusnya ini. Boleh pakai yang ini atau yang ini. Ya, kalau di ini jawabannya pakai yang logaritma. Masukkan A-nya penampang diketahui A 6 cm. Masukkan satuannya diperhatikan ya, satuannya sama atau tidak. Kalau tidak sama berarti harus disamakan dulu. L itu adalah panjang dari penampang tanah ini. A besar itu adalah luas penampang tanah, T adalah waktu, log H1 per H2. H1 tadi diukur dari awal pengujian, tinggi air awal pengujian ke muka air yang di sini. Ya, H2 itu dari T2 tadi ke muka air yang ditabung sampling ya. Oke, sehingga kita mendapatkan nilai K adalah 0,0339 cm per detik. Itu cara. Oke. Nah, kita masuk contoh soal. Ketahui suatu saluran dengan lebar. Oh, ini bentar. Ini dulu aja deh. Ketahui suatu saluran dengan lebar 20 meter, lebar ini nih. Ya, lebarnya 20 meter dengan tinggi air 3 meter. Di atas lapisan kerikil yang sangat lolos air seperti gambar ini. Gambar A ini. Ini sangat lolos air ini. Ya. Kemudian tebing vertikal saluran dianggap kedap air. Nah, ini kedap air, dianggap kedap air. Jadi air nggak bisa masuk ke sini. Dan permukaan air dalam saluran tetap, pokoknya tinggi muka air itu segitu aja, nggak berubah. Bila tanah dasar mempunyai K, tanah ini mempunyai K sama dengan 2 kali 10⁵ meter per detik,
dan aliran air hanya dianggap hanya ke arah vertikal ke bawah. Jadi air kan tidak diizinkan ke arah horizontal, hanya arah vertikal saja. Pada pengaliran yang telah konstan, hitung volume kehilangan air dalam saluran per meter panjang saluran setiap harinya. Oke. Diketahui nilai koefisien permeabilitas tanah kan segini. Ya, jadi air itu mengalir dari sini ke sini. Tuh. Oke, nah sekarang kita menghitung debit ya. Volume kehilangan air dalam satuan per meter panjang saluran. Volume kehilangan tadi kan sudah disebutkan ya, kalau volume kehilangan air dalam saluran per meter panjang saluran setiap harinya itu yang ditanya itu ada nilai K ini. Nilai Q ini. Sama dengan volumenya gitu. Ya. Q-nya ini yang kita hitung. Q itu tadi kan dari mulai Q kecil tadi ya. Q kecil itu kan sama dengan K kali I kali A gitu kan. Nah, kalau Q besar itu sama dengan Q kali T. Tuh. Nah, ini Q besar nih. Nah, ini yang ditanya. Nah, kalau Q-nya ini kita masukkan ke sini, maka rumusnya menjadi ini. Gitu. Nah, pada L ada H apa? Karena gradien hidrolik itu adalah delta H per L. Gitu ya. Nah, tinggal masukkan saja, tapi hati-hati satuan ini 0,002 gitu ya. H-nya itu, nah H itu adalah beda head ya, beda muka air ini dengan air ini berapa bedanya panjang ini. Ini adalah 5 meter nih. 5 meter. T adalah waktu. Waktu itu ditanya setiap harinya. Satu hari itu 24 jam. Ini perhitungannya ini. Satu hari 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Sehingga didapatlah 86.400 detik. Ya. Kemudian kali 20 itu adalah luas penampang ini. Nih, lebarnya kan 20. Kali satu satuan per meter tegak lurus bidang gambar. Ya. Ini nilainya adalah 20. L itu adalah panjang aliran dari sini ke sini. Gitu. Sehingga didapatkan debit apa atau volume ininya adalah 86,4 per meter kubik per meter panjang. Oke. Di situ ada yang mau ditanyakan? Hmm? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita lanjut. Oke. Kalian mendengarkan nggak sih? Nyimak nggak? Nyimak, Bu. Nyimak, Bu. Oke. Oh, ini tadi kita balik lagi ke sini dulu bentar ya. Nilai K ini. Tadi skip tadi yang ini. Nah, kan kita sudah dapat tuh nilai K. Sebenarnya pengujian constant head, falling head itu ada aturannya. Suhu itu harus di 20 derajat Celcius itu, ada ketentuannya dari di standarnya. Nah, bagaimana kalau kita menguji kalau di luar negeri bisa ya, biasanya dia punya ruangan yang khusus di setting suhunya itu misalnya 20 derajat ya sudah kita nguji di situ ya udah berarti air atau suhu di situ yang kita ukur itu adalah suhu kondisi 20 derajat Celcius. Nah, kalau kalau kita kan agak sulit seperti itu ya. Nah, kita bisa menggunakan rumusan ini ya untuk menentukan eh, berapa kan kita ukur dari misalnya kita melakukan pengujian di lab ya misalnya kita melakukan pada suhu anggaplah suhu ruangan di lab itu 27 derajat Celcius atau 28 lah 28 derajat Celcius. Nah, berapa sih harus kita konversi ke K20-nya berapa gitu. Ya.
tadi kita mendapatkan koefisien probabilitasnya sekian. Ya, berarti ini K yang ini kita masukkan nilai KT kali mu T per mu 20. Ya, mu T itu yang mana? Ya, nah ini. Mu T per mu 20 itu misalnya pada saat kita ukur 27 derajat Celcius berarti 0,847. Nah, kita kalikan saja. Koefisien probabilitas yang kita dapatkan tadi, yang sudah kita dapatkan pada suhu 27 itu kita kalikan dengan 0,847. Itu. Ya, itu kalau kita tidak melakukan pengujian pada suhu 20. Gitu. Oke. Nah, ini yang di lapangan. Yang di lapangan ini, nah ini nggak terlalu kita bahas ya, Ibu hanya menjelaskan saja. Jadi di lapangan itu ya kita melakukan koefisien probabilitas itu intinya, ya berapa sih? Ini kan misalnya contohnya ini. Jadi ada yang confined aquifer, ada eh, yang confined aquifer, ya. Ada yang ini biasanya unconfined. Ini yang dikekang ya, takut bahasa Indonesia salah. Ini yang tidak bebas, yang terkekang. Ini yang unconfined, berarti tidak terkekang, betul ya. Nah, jadi kan muka air misalnya di sini. Ya, muka air misalnya di sini. Kita mau menentukan berapa sih koefisien rembesan tanah ini. Bikinlah sumuran itu ya, bikin sumur ya. Kemudian air dari sumur ini kita pompakan keluar. Ya, kita pompakan selama waktunya dicatat. Berapa lama waktu kita pompakan. Kemudian, tapi kita amati di sumur, ada sumur pengamatannya. Ya, yang jaraknya diketahui. Berapa jaraknya dari misalnya ini ada dua ya sumur pengamatannya R1 dan R2. Kita ketahui. Sehingga kita tahu berapa ketinggian air di sini nih, ini H1, nih H2. Ya, ini untuk pengamatan. Nah, dari data ini ya kita masukkan ke dalam rumus. Sebenarnya rumusnya dasarnya ada Q sama dengan K kali I kali A ya. Kemudian karena ini kan kelihatannya itu kan apa ya? Terpotong gitu padahal sebenarnya ini kan sumur. Kalau kita lihat tanpa atas gitu kan. Nah, ini ada sumur pengamatan di sini satu, di sini satu ya. Nah, air eh, jadi dia berupa radius itu loh. Dia ada radiusnya. Kan R1 ini. Kayaknya itu namanya R1. Misalnya ini R2 itu ya. Jadi ada radiusnya gitu. Air itu akan masuk ke sini. Kan dia dipompa. Jadi air itu akan masuk ke sumur ini. Itu. Ya, makanya ini R1, R2. Tapi kalau tanpa atas kan kelihatannya seperti itu. Ya. Jadi ada integralnya di sini dari R1, R2 karena ini juga R2-nya begitu juga. Ya. Sehingga rumusnya ini. Hanya gunakan saja rumusnya ya. Nah, itu yang eh, tidak terkekang gitu ya. Kalau yang terkekang itu di sini ada lapisan yang apa namanya? Lapisannya itu tidak boleh air apa nama air muka air ini diatur supaya tidak sampai ke lapisan yang ini ya. Jadi dia harus airnya itu permukaannya itu dijaga sampai di sini saja nggak boleh turun dari sini. Ya kalau dari soalnya ini biasanya lapisan pasir biasanya kalau masuk ke sini nanti terjadi piping nanti kalian belajar selanjutnya piping itu jadi pasir itu akan naik ke atas gitu. Yang sampai air itu turunnya itu sampai di sini gitu. Kalau nggak nanti pasir akan naik ke atas. Makanya dia disebut dengan terkekang gitu ya. Nah, kalau ini ininya hampir sama saja ya, cuman rumusnya itu bedanya 2 kilo
beda sedikit ya. Ini ada sama-sama logaritma ya. Oh ini nah ininya di bawah di sininya 2,727 ya, ini nggak 2,3 ya. Oke, terus perhatikan. Oke, tapi ini jarang ya dilakukan untuk menentukan fungsi probabilitas karena biayanya besar. Kita bikin sumur, harus ada ini pengamatan gitu ya. Oke, biasanya kita melakukannya di laboratorium. Oke, kayaknya ini ada contoh soal sedikit ya, bahas. Nah, ini sedikit lagi kita menentukan find the permeability coefficient of sand in feet per min ini per menit gitu ya, feet per menit lah. Nah, ini saluran ya. Ini ada reservoir ya. Reservoir itu air saja gitu. Kayak air, tangki air lah gitu ya. Nah, tapi ini reservoir itu di sampingnya itu ada penampungan air lah di sini. Di sampingnya itu ada tanah ya, tanah tapi yang mudah dilalui oleh air. Oke. Nah, di atasnya itu adalah lapisan impervious. Pokoknya tidak bisa dilalui oleh air gitu. Ya, bentuknya begini. Nah, jadi karena bentuknya berarti air kan masuk ke sini ya. Air ngalir ke sini kemudian keluar ke saluran terbuka ini. Nah, air masuk melalui pori-pori tanah, masuk ke pervious sand ini, pasir yang lolos air gitu ya. Nah, tingginya ini 20 inch, ini 10 inch, ini 400 inch, panjang ini ke sini adalah 600 inch. Oke. Nah, debitnya diketahui adalah 1 feet pangkat 3 per jam. Nah, sekarang kita menentukan berapa koefisien probabilitas yang ditanya. Koefisien probabilitasnya berapa? Ya. Nah, karena dia ketahui key-nya kan sudah diketahui ya. Kalau dia kan ada dua penampang lah, section 1 dan section 2. Untuk section 1 itu kan rumus key itu tadi kan sama dengan key itu kan tadi kan kalian tahu tadi ya. K kali I kali A gitu ya. Oke. Dan I itu sama dengan delta H per L kali A. Ya. Yang kita cari adalah nilai K ini. Berapa koefisien probabilitasnya. Gitu kan? Sehingga Q-nya ini sama. Season 1 dan season 2 itu nilainya sama. Ya, berarti kita pakai parameternya Q saja. Kalau K-nya juga sama kan, pasirnya sama. Ya, tadi lihat gambar K-nya kan nilainya sama. Yang membedakan itu adalah ininya. I-nya beda ya. Penampangnya juga berbeda ya. Jadi kalau ini kita bentuk persamaan matematik bisa kita bentuk seperti ini. Di mana delta H1 sama dengan Q kali L1 per A1 kali K. Untuk section 2 juga demikian, delta H2 sama dengan Q kali L2 per A2 kali K. Ya. Nah, eh, delta H totalnya ya adalah kehilangan energi total itu adalah delta H1 ditambah delta H2 dari A ke B gitu tadi seperti tadi Bernoulli tadi ya. Berarti kehilangan total energinya ada delta H1 tambah delta H2. Oke, nah kita masukkan masing-masing ke sini ya, persamaan ini ke sini. Gitu ya. Sehingga kita masukkan parameternya semua ya. Dan delta H total kenapa 20? Kita lihat gambarnya ya. Sini.
Kenapa dia 20? Soalnya mana? Nah, ini beda energi, beda muka air ini dengan di sini kita lihat. Ini kan elevasinya 20 ke sini nih. Nah, itu kenapa delta H-nya adalah 20. Oh, ini penampangnya 20 kali satu satuan 3 lurus benang gambar. Ini 10 kali satu satuan 3 lurus benang gambar. Kenapa ini 20? Q kita masukkan 1 karena ini satuannya disamakan ke feet tadi ya. Ini 400, ini 600 L-nya, masing-masing panjangnya. Ini luas penampang 20 kali K, sehingga keluar nilai K-nya segini. Ya, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, ada contoh soal kedua. Ya, soal kedua ini air mengalir ke penampang tanah dengan area 25 cm kuadrat. Kemudian di sini juga ada air, ketinggian air di sini. Kemudian masuk lagi ke sini. Ya, ngalir terus keluar dari sini. Ya. Sekarang yang ditanya adalah tentukan nilai H ini berapa. Ya. Kemudian tentukan nilai Q debitnya berapa. Ya, ini ada season 1, season 2, caranya sama dengan yang tadi. Ya, season 1, K kali I kali A, season 2 juga begini, ya. Debitnya kita samakan debit season 1 yang masuk season 1 dan masuk ke section 2. Q-nya kan sama ya, Q1 sama dengan Q2. Nah, kita masukkan saja parameternya. Untuk season 1, koefisien probabilitasnya berapa? Ini jenis tanahnya beda ya. Ini kan 0,02, ini 0,007. 0,02. Nah, I-nya perhatikan. I-nya itu adalah kan delta H per L. Berarti beda kehilangan energi ya yang terjadi di section 1 berapa. Itu kita lihat. Ini kan beda ini muka airnya 50 ke sini. Berarti 50 dikurang H. Gitu ya. Karena ada beda head di sini. Ya, 50 kurang H untuk yang di section 1. Kemudian kalau section 2 H kurang 5 gitu. H kurang 5. Ini H kurang 5 permukaan. Beda headnya antara ini dengan ini. Ya. Oke, per 40 itu adalah L-nya panjang alirannya. Ya, ini luasnya juga sama. Masukkan ke sini sehingga diketahui dapat kita tentukan H-nya sama dengan 38,33 cm. Nah, untuk menentukan berapa flow rate, nah kita istilah debit ini juga kadang disebut juga dengan flow rate ya. Berapa flow rate-nya kita masukkan Q sama dengan K kali I kali A, atau masukkan ke persamaan 1 ini atau persamaan 2. Gitu. Terserah mau yang ke 1 apa yang ke 2. Ya, nah kita dapatkan Q-nya segini. Ini udah selesai kayaknya. Nah, oke, materinya sampai di sini untuk hari ini. Ya, untuk landasan kita lanjutkan soal minggu depan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, Masih materi Makasih. belum ya, Ibu Makasih, masukkan Bu. ya. Ibu nanti PPT-nya di-share tidak Bu? Apa? PPT-nya di-share nggak nanti? Iya ya. Oke, kirim. Ya. Oke, sudah ya. Oke. Makasih, Bu. Terima Makasih. kasih, Bu.